Salam jumpa, salam persaudaraan. Dalam pertemuan kita kali ini, kita perbincangkan tentang perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia yang kita semua sama-sama cintai. Ada hal-hal yang positif, tetapi juga ada hal-hal yang masih perlu kita benahi bersama. Hal-hal yang positif misalnya saja pembangunan fisik yang merata dari Sabang sampai Merauke untuk menjawab tuntutan sila kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi juga hal-hal yang masih perlu kita benahi misalnya keamanan yang belum merata di Nusantara kita ini. Saya ajak kita semua untuk coba melihat lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi apa yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh memberkati bangsa kita ini. Lihat saja, banyak lokasi yang menjadi pusat perkembangan kita. Ada yang sudah digarap, ada yang sedang digarap, ada yang akan digarap kalau sudah menemukan lokasi-lokasi itu. Tetapi juga kita berbahagia oleh karena apa? Orang Indonesia juga pandai. Tuhan bentuk dia untuk mampu menciptakan satu pembangunan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Bukan cuma itu, kita juga punya orang-orang Indonesia yang pandai karena kebijaksanaannya mengkoordinir, mengarahkan, mengatur bangsa kita menuju tujuan pembangunan, yaitu Indonesia yang adil dan makmur. Tapi saudara sekalian, ingat baik-baik bahwa di tengah-tengah berkat yang mulia itu, yang berharga itu, iblis juga menyerang bangsa kita. Tidak pernah berhenti. Karena iblis mau Indonesia hancur. Dan dapat dipahami oleh karena apa? Ingat baik-baik, begitu kita agungkan NKRI dan Pancasila. Saudara sekalian, NKRI itu menekankan aspek persatuan, sementara dalam Pancasila itu menekankan penghargaan kepada hak asasi manusia. Pancasila menekankan kebersamaan, pengakuan sebagai manusia yang bermartabat. Pancasila menekankan supaya kita bersifat adil satu sama lain. Pancasila juga menekankan mestinya Allah kita sembah, karena dialah pencipta segala-galanya. Justru itu merongrong kemauan iblis yang sangat terganggu. Iblis terusik. Kalau Indonesia menekankan kesatuan, Indonesia menekankan kebersamaan, kesatuan satu sama lain, tetapi kesatuan dengan Tuhan Allah, maka sembahlah Tuhan Allahmu. Padahal menurut iblis, dialah yang mesti manusia sembah. Tidak heran saudara sekalian, karena cara Indonesia itu yang menekankan NKRI itu, yang menekankan juga Pancasila itu, membuat iblis marah, mau menghancurkan bangsa kita ini. Caranya gampang. Iblis menyerang melalui 3 pintu. Pintu ekonomi, pintu politik, dan pintu keagamaan. Tetapi supaya dia bisa merusak Indonesia lewat 3 pintu ini, ekonomi, politik, dan keagamaan, dia membangun kerjasama dengan orang-orang Indonesia yang gampang sekali pikirannya diubah, tetapi juga yang tenggelam dengan perasaan pribadi dia. Sudah saya katakan bahwa hati-hati pada pola berpikirmu, tetapi juga hati-hati kalau tenggelam pada perasaanmu. Karena apa? Itulah pintu masuk bagi iblis, menghancurkan pribadi yang bersangkutan, tetapi juga menghancurkan orang-orang lain. Saya berikan contoh lewat pintu ekonomi. Iblis menyerang dengan cara apa? Menanamkan pada pikiran manusia kejahatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara ambil sebanyak-banyaknya uang itu meskipun bukan kau punya. Ambil harta kekayaan Indonesia ini, hasil tambang, BUMN, ambil kekayaan itu untuk kepentingan diri sendiri tanpa
merasa bersalah. Itulah cara iblis. Luar biasa kejahatan dia itu. Makanya hati-hati. Yang kedua, bidang politik. Iblis menanamkan pada hati manusia sakit hati, iri hati, benci, dendam melalui pribadi yang bersangkutan yang tenggelam pada perasaannya. Dan lewat hati manusia, orang lain juga diserang, termasuk juga bangsa dan negara kita Indonesia ini. Lihat saja di bidang politik, ada pribadi atau kelompok yang membuat peristiwa-peristiwa gaduh, mengancam ketahanan bangsa kita, mengancam keamanan bangsa kita. Bukan cuma itu, ada kelompok juga yang mau menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang justru akan menghancurkan bangsa kita. Karena apa? Pancasila sudah teruji. Hanya lewat Pancasila kita bertahan bersatu sampai sekarang ini. Menggantikan ideologi lain berarti siap hancur lebur. Dan itulah kesukaan iblis. Bukan cuma itu, mengatakan hati-hati ada gerakan PKI. Sebetulnya mau menyerang partai tertentu, entah karena sakit hati, entah karena iri hati. Tetapi sebetulnya ada juga di balik itu, ada niat-niat busuk yang belum terungkap selama ini. Di bidang keagamaan, iblis menyerang dengan cara apa? Mengadu domba umat beragama sehingga sulit sekali terbentuk persatuan kesatuan antar umat beragama. Hati-hati. Bukan cuma itu. Lihat saja, rumah ibadat pun juga susah sekali didirikan. Padahal rumah ibadat sebagai pusat orang sembah sama Tuhan Allah. Iblis tidak mau. Jangan sembah Tuhan Allah. Maka untuk itu yang ada juga rumah ibadat. Halangan terjadi. Orang mau berdoa dari rumah ke rumah terhalang. Karena ada pihak yang menghalangi doa bersama kelompok itu. Itu cara iblis menggunakan kelompok. Menyerang orang yang berdoa ini. Memuliakan Tuhan Allah ini. Karena dia mau. Akulah yang disembah. Bukan Tuhan Allah yang dipuji dan dipuja. Saudara sekalian, itulah sebabnya saya mau pesan kepada kita semua. Pertama, kita sebagai umat beragama hendaklah belajar sungguh-sungguh ajaran agamamu itu. Petiklah pesan-pesan yang bagus yang keluar dari ajaran agama itu untuk pembentukan pribadimu, untuk peningkatan kualitas pribadimu, tetapi juga supaya hidup serasi sebagai manusia yang bermartabat di tengah-tengah bangsa kita Indonesia ini. Makanya kepada para pewarta, para pengkhotbah, para penyuluh agama, hendaklah masing-masing kita kalau mau tampil ke depan untuk mewartakan, dalami dulu materi itu, kuasai dulu materi itu, pelajari dulu materi itu, dan kemudian isinya diwartakan kepada para pendengar untuk meningkatkan kualitas imannya. Tetapi hati-hati, jangan sampai iblis menggunakan, maka Anda dipakai iblis untuk apa? Menyerang agama lain, sehingga penyuluhanmu, pewartaan bukan lagi tentang iman yang ditingkatkan, tetapi agama lain yang dihina. Dan itulah memperuncing bagaimana kesatuan satu sama lain. Yang kedua, kalian yang suka bikin heboh dengan berbagai macam peristiwa yang menggaung keamanan, bertobatlah. Lebih baik kita berubah. Hargailah perjuangan para pahlawan kita yang merebut kemerdekaan dengan darah yang mengalir dari tubuhnya, bahkan mati demi bangsa dan negara kita Indonesia ini. Yang ketiga, kalau ada anak bangsa yang betul-betul berkorban, berjuang untuk kemajuan bangsa, marilah kita sama-sama mendukung, mengajak, mendorong untuk maju terus demi kepentingan bangsa kita ini. Jangan banyak kritik saudara, jangan menghalangi perjuangan dia atau mereka-mereka itu.
Karena kita butuh orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang untuk kepentingan bangsa ini. Kalau banyak kritik tanpa solusi, jangan sampai Anda juga ini dipakai menghancurkan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita semua anak-anak bangsa, warga Indonesia, kita berjuang bersama-sama, patahkanlah kuasa iblis, hancurkan dia dengan cara kerjasama antar para warga, tetapi juga dengan pemerintah untuk kepentingan bersama. Pasti iblis dikalahkan asal mau saling kerjasama untuk kepentingan bersama. Sampai jumpa.